Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Kita masuk ke dalam contoh pembahasan supaya mudah untuk memahaminya. Di sini akan Bapak ambil contoh adalah untuk ijarah murni ya. Nah, yang perlu dipahami di sini pertama terkait ijarah itu adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijarah, berapa keuntungan atau fee ijarah, perhitungan uang muka dan biaya administrasi. Kita contohkan di sini PT Namira membutuhkan mobil jenis mobil Avanza untuk pengusaha. Di sini dia mengajukan awal bulan Juni 2000 permohonan pembiayaan ijarah kepada Bank Syariah. Informasi terkait penyewaan adalah sebagai berikut, di mana harga perolehan barang yang bank dapatkan itu sebesar 120 juta, umur ekonomisnya selama 5 tahun itu 60 bulan disusutkan. Kemudian masa sewa yang akan dilakukan oleh PT Namira itu 24 bulan. Nilai sisa umur ekonomisnya 0. Sewa per bulan 2.400.000. Uang muka sewa 7.200.000. Itu sama dengan 3 bulan sewa. Admin 480. Nah, ini akan kita hitung ya. Angka-angka ini dapat dari mana kita hitung. Pertama kita mulai untuk nilai penyusutan dulu ya. Penyusutan menggunakan garis lurus. Harga perolehan kurangi nilai sisa bagi dengan umur ekonomis. Harga perolehan sebesar 120 juta kurangi dengan nilai sisa yaitu 0 bagi dengan 60 bulan. Karena umur ekonomisnya selama 5 tahun itu dihitung per bulan, 60 bulan dibagi hasilnya 2 juta. Nah, 2 juta itulah yang akan kita susutkan setiap bulan selama 24 bulan. Dan nilai penyusutan ini yang bank sebut juga dengan modal sewa. Oke, nah berdasarkan contoh di atas, kebijakan bank umpamanya menentukan keuntungan sebesar 20% dari modal penyewaan. Nah, nilai keuntungan 20%, 10% itu tergantung ketentuan kebijakan dari bank. Kemudian kita hitung berapa pendapatan ijarah bank. Rumusnya adalah modal penyewaan ditambah dengan persentase keuntungan yang bank harapkan dari modal penyewaan. Sebagai contoh tadi, modal penyewaan 2 juta, persentase yang diharapkan bank adalah 20% dari modal penyewaan. 20% dari 2 juta adalah 400.000. Jadi total pendapat ijarah per bulan adalah 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini sama nilainya dengan sewa per bulan. Jadi sewa per bulan itu dihitung dari tingkat keuntungan diharapkan bank ditambah dengan modal sewa. Nah, itu yang dibayarkan nasabah tiap bulan, sewa per bulan dibayarkan 2.400.000. Nah, itu yang bank akui sebagai pendapatan ijarah per bulan. Atau pendapatan per bulan ini yang bank tetapkan, yang bank itulah yang disebut dengan sewa per bulan. Oke, kemudian untuk biaya administrasi itu bisa juga ditetapkan melalui persentase. Biasanya Rp1. Tapi nilainya dari mana? Nilainya dari modal persewaan. Contohnya di sini 1% kita kalikan biaya administrasi ijarah 1% kali modal sewaan 2 juta kali jangka waktunya berapa bulan? 24 bulan. Nah, diperoleh hasilnya 480.000. Nah, ini biaya administrasi. Oke, kita masuk untuk penjurnalan. Pertama, tahap penjurnalan transaksi penjurnalan saat pengadaan aset ijarah, di mana sebelumnya sudah dijelaskan dalam alur transaksi. Pertama, kalau sudah terjadi deal, kesepakatan akan ada transaksi ijarah, maka bank harus menyediakan barang atau jasa yang akan dijadikan sebagai objek ijarah. Nah, itu akan diakui oleh bank berapa jumlah sebesar biaya perolehan. Nah, kemudian untuk objek ijarah bisa berupa aset tetap dan juga aset berwujud dan juga bisa aset tidak berwujud. Karena masing-masing nanti mengacu kepada PSAK masing-masing ya. Oke, kita contohkan misalnya untuk keperluan transaksi ijarah tersebut PT Namira keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, bank melakukan pengadaan aset ijarah tanggal 5 Juni. Artinya bank melakukan pembelian barang kepada pemasok. Jurnalnya berarti kas akan keluar sebesar 120 juta, akan kita kredit atau bisa debit rekening, artinya kita akan transfer ke nasabah, berarti rekening supplier akan bertambah sebesar 120 juta. Pembelian barang ini akan bank terima barang, maka barang tersebut atau aset tersebut bank akui sebagai persediaan aset ijarah sebesar 120 juta.
Selanjutnya setelah ada objeknya ijarah, berikutnya bank akan melakukan akad dengan nasabah. Maka pada saat akad transaksi ijarah dilakukan, maka perlu yang kita ketahui adalah pertama, saya ulangi, saat akad disepakati terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank. Jadi pada saat akad terjadi, maka ada beberapa transaksi yang akan diakui oleh bank. Pertama adalah konversi persediaan aset ijarah yang tadi sudah kita akui sebagai aset, itu menjadi aset ijarah. Artinya kita serahkan barang ke nasabah, kemudian itu bank akui sebagai aset ijarah. Nah, proses itu adalah bentuk pengakuan adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. Jadi begitu bank sepakat untuk menyewa menyewa, maka akan terjadi pengalihan hak guna atau manfaat kepada nasabah. Maka akan bank catat sebagai aset ijarah, kemudian persediaan akan pindah ke kredit sebesar berapa? Sebesar nilai barang yang diperoleh oleh bank saat transaksi. Kemudian tanggal 10 juga akan ada penerimaan biaya administrasi dari nasabah sebesar 480.000. Biaya administrasi akan bank akui sebagai pendapatan administrasi, maka pendapatan bertambah 480, kemudian kas bertambah 480. Atau kalau menggunakan debit rekening, berarti rekening nasabah PT Namira akan berkurang. Selanjutnya transaksi saat bank menerima uang muka sewa. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya nasabah akan membayar uang muka sewa sebesar 7.200.000 itu untuk 3 bulan. Oke. Nah, cara pencatatannya ada 2 versi, boleh yang atas atau boleh yang bawah. Pertama, saat nasabah bayar 7.200.000 berarti kas akan bertambah atau rekening nasabah PT Namira akan berkurang sebesar 7.200.000. Nah, sekarang boleh bank akui dulu seluruhnya menjadi sewa diterima di muka 7.200.000 di kreditnya. Artinya ini belum bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, kemudian pembayaran sewa pertama untuk 1 bulan pertama 10 Juni sampai 10 Juli itu baru diakui di bawahnya dengan cara mendebit sewa diterima di muka dan mengkredit pendapatan. Artinya ini sudah ada pengakuan untuk sewa bulan pertama. Artinya di atas sewa diterima di muka 7.200.000, kasnya bertambah. Artinya kas bank bertambah 7.200.000, kemudian itu bank akui semuanya sebagai sewa diterima di muka. Artinya akan ada di kredit ya. Sewa diterima di muka ini termasuk akun kewajiban atau aset. Nah, nanti coba cek catatannya kembali ya. Pastikan ini termasuk sewa diterima di muka atau ini masuk kewajiban apa aset. Oke, posisinya di kredit. Kemudian pada saat bank mengakui untuk sewa pertama, maka sewa diterima di muka pindah ke debit. Dan sudah bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Atau dengan jurnal yang di bawah juga boleh. Kasnya masuk 7.200 dan langsung akui bulan pertama sebagai pendapatan sewa dan sisanya sewa diterima di muka. Oke. Selanjutnya, pengakuan pendapatan ijarah. Oke, saya contohkan di sini ada tabelnya. Misalnya rencana dan realisasi pembayaran ijarah kita milih sebagai berikut. Bapak tidak buat semuanya selama 24 bulan, tapi ini hanya mengambil 6 bulan saja sebagai contoh dan proses pencatatan transaksi ijarah di jurnal. Kita buat tanggal tempo untuk bulan pertama adalah 10 Juni. Sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400.000. Tanggal bayarnya 10 Juni, 2.400.000 dibayar.
Bulan berikutnya adalah 10 Juli. Jumlahnya sama, tanggalnya juga sama. Jatuh tempo berikutnya 10 Agustus. Jumlahnya sama, tanggal bayar juga sama. Artinya nasabah bayar tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 10 September juga sama, jumlahnya sama, 2 juta 400, 10 September bayarnya juga sama. Yang mulai ada masalah 10 Oktober. Dibayar 10 Oktober, jatuh tempo tanggal 10 Oktober, jumlahnya 2.400 per bulan, pokoknya 2 juta, porsi ucur 4 juta, tapi bayarnya tanggal 5 November. Harusnya tanggal 10 Oktober, tapi bayarnya tanggal 5 November. Berarti ya, pembayarannya terlambat melewati tanggal jatuh tempo. Walaupun jumlah dibayarkannya adalah penuh. Tapi tanggal 10 November, nasabah juga nasabah bayar tepat tanggal jatuh tempo, cuma bayarnya kurang. Yang dibayar tanggal jatuh tempo adalah 1.400.000, tapi yang sisanya dibayar lagi 3 Desember sebesar 1 juta. Jadi ada kekurangan pembayaran. Sekarang bagaimana proses pencatatannya? Oke, sampai di sini nanti kita lanjutkan kembali.